Shalom Tiberias, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus yang luar biasa, yang boleh terus bersama dengan kita memberkati hingga saat ini, bahkan sampai dengan kapanpun. Kita tahu dan percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Amin saudara, mari tetap percaya, tetap menantikan Tuhan, tetap merindukan Tuhan. Sebab kita tahu waktu kita datang sama Tuhan Yesus, Dia akan menolong dan Dia akan pasti memberkati setiap kita. Saudara siap memuji Tuhan, amin. Yang saya kasih tepuk tangan yang terbaik hanya bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus namanya. Puji Tuhan. Kita sama-sama memulai ibadah kita pada sore hari ini. Untuk itu mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala yang Tuhan boleh izinkan terjadi dalam hidup ini. Banyak hal yang telah terjadi Tuhan Yesus. Mungkin ada pergumulan, mungkin ada tantangan, mungkin ada segala sakit penyakit yang mungkin kami sedang hadapi hingga saat ini. Tapi di sore yang baik ini kami putuskan ya Tuhan, kami tetap mengucap syukur untuk segala keadaan kami. Sebab kami tahu bahwa tak ada yang lain yang mampu menolong kami. Hanya Engkau seorang, hanya Engkau ya Tuhan Yesus yang telah menunjukkan dan membuktikan kasih setiamu, pengorbananmu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk segala perbuatanmu. Hari ini kami datang membawa pujian, penyembahan kami, respon setiap kebaikan Tuhan yang telah kami nikmati hingga saat ini. Berkati ya Tuhan, ibadah yang kami adakan di tempat ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami percaya Tuhan yang beracara, Tuhan yang juga akan memberkati setiap umat yang menyembah. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat hari ini terima kelepasan dari sorga. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami memulai ibadah ini. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik hanya bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kita buka hati kita sama-sama saudara, hanya buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Katakan selain Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Katakan sekalipun Tuhan, sekalipun dagingku lenyap, hatiku katakan lelah tak berdaya. Lelah tak berdaya. Angkat tanganmu sama-sama. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau seorang Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung
satu-satunya Tuhan. Hanya Kau satu di hatiku. Mari dari awal sama-sama kita puji Tuhan. Sama-sama kan. Selain Kau tiada yang lain, hanya milikku di surga. Sekalipun Tuhan, sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Oh, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Katakan ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Boleh sambil angkat kedua tanganmu saudara di hadapan Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, katakan Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau Tuhan. Mari sambil bangkit berdiri bersama-sama jemaat Tiberias, katakan ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi hanya nama-Mu Tuhan. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu-satunya. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Biar musik menyembah Tuhan, kami angkat tangan kami Tuhan Yesus, membuka hati kami, membawa syukur kami Tuhan. Sebab Tuhan yang teramat baik kami sembah. Haleluya. Hanya Kau seorang Tuhan Yesus. Kami mau katakan dengan penyembahan ini. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Yesus, hanya Kau. Angkat tanganmu sama-sama. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada. Satu-satunya yang kami sembah hanya Yesus. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, katakan Allahku. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Katakan tiada yang lain Tuhan, yang lain. Buka hati kami Tuhan, dengan percaya Ku menyembah-Mu. Oh, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi hanya nama-Mu, Tuhan, tiada yang lain. Bawa hatimu kepada Tuhan. Satu di hatiku, ku sembah, ku
satu-satunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Kau satu di hatiku. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kami percaya, oh Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku berdoa, aku berdoa, aku bermazmur Tuhan, tak ada yang lain ku sembah. Ku jadikan Engkau pusat penyembahanku Tuhan malam sore hari ini. Kami mau fokus menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam setiap hati, dari setiap pergumulan ini Tuhan, mengalir penyembahan, ucapan syukur untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami datang menyembah kepada satu pribadi yang sungguh memberkati kami. Engkaulah Yesus Tuhan. Angkat tanganmu sama-sama saudara. Angkat tanganmu sama-sama. Pandang Tuhan, percaya Dia sanggup mengubahkan hidup setiap kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Be lifted higher, higher. Be lifted higher. Jesus, you've been lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you've been lifted higher, higher, be lifted higher. Come on church, sing it. Jesus, you've been lifted higher, higher, been lifted higher. Jesus, you got, Jesus, you've been lifted higher, higher, been lifted higher. Tanganmu bersama-sama kita mau katakan siang sore hari ini. Jesus, you've been lifted
Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian hanya bagi-Mu Engkau, Tuhan kami yang kami sembah dalam putra-Mu Tuhan Yesus. Tak ada yang lain yang seperti-Mu, tak ada yang seperti Engkau ya Tuhan Yesus, mencintai kami, yang mengasihi setiap kami. Dengan syukur kami datang karena kami sadar Tuhan telah begitu baik memberkati kami. Terimalah ini Tuhan, sorak-sorai kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Bapak Ibu yang disayang Tuhan Yesus, boleh lambaikan tangan kita, boleh kasih salam senyum setiap jemaat Tuhan. Katakan ku tak pandang dari gereja dan suku mana. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama gereja di Elias. Bagi Raja kita yang telah menebus setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama yang layak kami tinggikan. Tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu. Ku tak pandang dari gereja mana, asal Engkau, asal Kau berdiri atas firman. Sama-sama boleh tunjukkan dan kiri Bapak Ibu dengan iman. Bila hatiku seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Dengan iman, ku tak pandang dari suku mana, amin, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Dan bila hatiku sama-sama yang bersyukur, Engkaulah saudara dan saudariku. Boleh lambaikan tangan kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Mari sama-sama tepuk tangan buat kebaikan Tuhan Yesus, buat anugerahnya bagi setiap kita yang percaya. Mari lebih dahsyat lagi Tiberias. Ku tak pandang dari suku mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Boleh lebih sungguh lagi sama-sama Tiberias. Seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Mari lebih sungguh lagi bagi Allah kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Lambaikan tangan kita bagi Allah kita ya dahsyat. Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga. Sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dengan hati mengucap syukur sama Tuhan Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Mari tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu yang percaya kebaikan Tuhan, pertolongannya Tuhan beri bagi setiap kita yang percaya, amin. Sama-sama Tiberias, boleh tepuk tangan lebih dahsyat. Kuasa-Mu dahsyat bagi kami Tuhan Yesus. Sama-sama. Di dalam Yesus. Dengan ucapan syukur. Oh haleluya. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga
bersama-sama. Biar rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan Yesus, amin. Yang percaya katakan amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan sama-sama tidak bias. Biarlah rohmu menyala-nyala dan biarlah rohmu sama-sama. Biarlah rohmu menyala-nyala biarlah rohmu menyala-nyala biarlah rohmu menyala-nyala biarlah rohmu bisa lebih semuanya sama-sama. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu sekali lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala biarlah rohmu menyala-nyala biarlah roh setiap kita. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Kita percaya sukacita yang dari Tuhan Yesus melebihi sukacita yang dunia boleh berikan, amin. Yang percaya boleh katakan amin. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi sebab Tuhan Yesus sumber kekuatan kita. Dia sumber pengharapan setiap kita. Tepuk tangan. Engkau gunung batu setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan Yesus. Satu pandang ku menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, dan jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjagaku. Tak usah ku takut, bersamaku hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, amin. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, amin. Sama-sama. Saat ku pandang gunung
tiada yang mustahil. Sama-sama yuk. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus, amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Senang boleh kembali melayani Bapak Ibu. Selama kita terus mengandalkan Tuhan, tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi kita akan melihat kemenangan Tuhan sediakan bagi Bapak Ibu dan saya. Tiada yang mustahil bagi orang yang mengandalkan Tuhan Yesus. Sama-sama kita saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Tunduk kepada Allah ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dan ini tidak gampang, apalagi saat kita menyadari bahwa mempercayai Tuhan Yesus itu berarti melepaskan kendali atas situasi yang sedang kita hadapi. Untuk tunduk kepada Tuhan dibutuhkan perubahan total dalam hati kita, sebuah resolusi untuk mencintai Tuhan daripada dunia, mengesampingkan keinginan kita, dan untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Berserah dan mendekat kepada Tuhan berarti bersikap mengarahkan hati dan mengutamakan kehendak Tuhan, serta tidak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, maka ketenangan menjadi bagian kita. Kita jaga pikiran kita dan taklukkan kepada Kristus, sebab pikiran kita memainkan peran utama dalam menentukan jati diri yang akan membentuk masa depan kita. Bertobat adalah sikap berserah kita kepada Tuhan Yesus, dengan tindakan yang melibatkan perubahan total dalam hati dan pikiran, dalam perbuatan, karena kita sadar akan seriusnya dampak dari dosa. Itulah saudara sekalian, kita ikuti kata-kata Tuhan Yesus. Kita jaga hidup kita berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam kesalahan dan dosa, dan bertobat setiap saat bertobat, dan juga kita selalu belajar firman Tuhan untuk kita tidak mendukakan hati Tuhan dan tidak mendukakan hati sesama. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama di sore hari ini kita akan mendengar dan membaca suara gembala terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dengan judul Untuk Menang Atas Pergumulan Hidup. Tema yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Berkati jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan, dengan kuasa minyak anggur, tidak resesi dan tidak dirusakkan. Apa yang kami perlu, Tuhan cukupi, apa yang kami butuhkan, Tuhan sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema yang kedua, untuk menang atas pergumulan hidup. Yang pertama, datang kepada Yesus dan minta Tuhan Yesus untuk melepaskan kita dari segala beban dan dosa. Matius 11 ayat 28, Mazmur 3 ayat 2-3, Mazmur 62 ayat 9. Dalam kehidupan ini sering banyak rintangan yang menyebabkan iman kita menjadi lemah. Untuk itu kita harus menanggalkan beban masalah hidup kita dengan jalan datang kepada Tuhan Yesus dan minta Tuhan melepaskan kita dari segala beban dan dosa kita. Sampaikan semua keadaan dan emosi kita kepada Tuhan, maka kita akan beroleh kelegaan. Mazmur 50 ayat 15. Yang kedua,
kita harus selalu memandang kepada Tuhan Yesus. Ibrani 12 ayat 1 sampai 4 dan 1 Korintus 10 ayat 13. Supaya kita menang dalam pergumulan hidup kita, kita harus selalu memandang Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus adalah teladan bagi kita. Saat kita memandang Tuhan Yesus, percayalah, Tuhan Yesus akan menolong kita. Sebab Dialah sumber pertolongan kita. Kalau kita memandang kepada Tuhan, maka kita akan selalu menang dan bisa melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang indah yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Mazmur 16 ayat 8 sampai 11. Yang ketiga, bertekun dalam iman. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Hidup ini seperti perlombaan. Untuk memperoleh kemenangan, seorang peserta lomba harus bertekun mengikuti lomba itu sampai finish. Kita tidak boleh berhenti, tapi harus terus berjuang supaya dapat juara. Demikian juga hidup kita. Kita harus bertekun dalam iman. Jangan sampai iman kita kendor, sehingga di akhir pertandingan kita akan berkata seperti yang dikatakan Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Demikian, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, hidup dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak Ibu dan saya, dan sama-sama kita mau diajar, diubahkan oleh firman Tuhan pada sore hari ini. Kembali Bapak Ibu, sama-sama kita boleh satukan hati, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Kami ada sampai hari ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Tiba saatnya kami mau diajar, diubahkan, ditegur oleh firman Tuhan. Berfirmanlah bagi setiap kami, sebab Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kami ucap berkat buat Natal Tiberias Sabtu 6 Desember berhasil penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan, gerakan setiap jiwa-jiwa boleh datang untuk bersama-sama menyambut, mengingat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami ucap berkat buat Tiberias, kami ucap berkat buat gembala kami Ibu Pendeta Darneti Priaji bersama keluarganya melangkah melayani penuh kuasa, penuh tanda, penuh kemuliaan Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Alexander Simanjuntak, setiap kata firman Allah mengajar, mendidik, menegur, mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah ya Roh Kudus bagi setiap kami, sebab kami siap diajar, diubahkan oleh firman Tuhan. Yang bersyukur, yang disayang Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan, dengan iman Gereja Tiberias sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat kasihnya Tuhan. Mari Bapak Ibu sama-sama kita datang sama Tuhan, siapkan hati kita bersyukur sama Tuhan Yesus. Engkaulah segalanya bagi setiap kami Tuhan Yesus. Engkau perlindungan kami Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Boleh angkat tangan Bapak Ibu sama-sama sore hari ini. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami
yang rindu menyembahmu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya Kaulah Tuhan kekuatan kami, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacita. Yang percaya Tuhan kekuatan Bapak Ibu, kita kasih tepuk tangan dengan hati menyembah sore hari. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku. Ini yang kami mau imani. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Dengan hati bersyukur, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Dari dasar hati kami Tuhan Yesus, kami nyatakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkau Tuhan kekuatan-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacita hidup kami Tuhan. Mari jadikan lagu ini doa setiap kita ucapan syukur Bapak Ibu dan saya. Sejauh langit dari bumi, kasih-Nya besar, begitu besarnya kasih-Mu. Mari penuhi hati kami Tuhan, penuhi hati kami yang rindu. Kami mau menyembah-Mu, memuji-Mu, panggil namanya Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, amin Tuhan Yesus. Mari lebih sungguh lagi datang sama Tuhan Yesus. Mari nyatakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu. Mari panggil namanya, nama yang dahsyat, nama yang ajaib, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Boleh kasih tepuk tangan Bapak Ibu buat kebaikan Tuhan, buat kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu Tuhan nyatakan bagi setiap hidup kami.
Kekuatan-Mu Tuhan berikan bagi setiap hidup kami. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari Bapak Ibu sejenak bersyukur, bawa pengagungan, bawa ucapan syukur. Haleluya. Segala pujian pengagungan, segala ucapan syukur kami bawa hanya kepada-Mu Tuhan Yesus Allah, sumber kekuatan kami. Terima kasih Roh Kudus. Mari Bapak Ibu sama-sama dari dasar hati setiap kita. Sejauhlah dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami Tuhan, hati kami yang rindu menyembah-Mu. Sejauh langit dari bumi, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan Yesus. Oh, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatan. Kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu. Angkat tangan kita, lebih lagi mengucap syukur sore hari ini. Bawa ucapan syukur Bapak Ibu dan saya. Sejauh langit dari bumi, oh begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Tuhan hadir dalam pengagungan pujian umat-Nya. Sejauh langit dari bumi, begitu besar Allah Tuhan, Kaulah kekuatan hidup kami Tuhan, sukacita setiap kami Tuhan. Mari sama-sama lebih sungguh lagi sore hari ini pandang wajah Tuhan dengan hati menyembah sama-sama. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit, mari bersama-sama lebih dahsyat lagi, lebih lagi bersyukur. Haleluya. Begitu besarnya kasih-Mu. Engkau Tuhan kami, Raja kami yang dahsyat, kekuatanku, sukacita. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu, sama-sama lebih sungguh lagi. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh
dasar hati Bapak Ibu dan saya. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku. Sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatan kami. Engkau Tuhan sukacita kami. Engkau Tuhan pengharapan setiap hidup kami. Kami bersyukur. Kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyembah Engkau. Allahku dahsyat, Allahku hidup. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Hosana bagi Raja kami, hanya Yesus kekuatanku. Sekali lagi mari datang sore hari ini, mari menyembah Tuhan. Hanya Yesus, hanya Yesus. Mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab. Sama-sama siapkan hati kita. Ku harapkan dengan caranya, di waktu yang tepat. Ku kan melihat. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan. Sama-sama kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu panggil nama Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Jadikan semua. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk belas kasihan-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami mau mendengarkan yang terbaik, yaitu firman Tuhan. Alkitab mencatat hidup manusia bukan dari roti saja, tapi manusia butuh firman Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat di kitab Roma, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Terima kasih Bapa yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu ya di Gereja Tiberias Indonesia, cabang Bekasi Town Square. Puji Tuhan sepanjang hari ini tidak turun hujan, puji Tuhan ya. Cerah banget hari ini, puji Tuhan, karena Bapak Ibu tahu ya berapa hari kemarin si paginya panas, siangnya panas, sorenya hujan. Makanya jangan kaget kalau banyak batuk pilek sekarang ya. Makanya doa saya semua imunnya kuat ya, jaga hati dengan baik, istirahat cukup ya, jangan makan gorengan-gorengan dulu ya kan, jangan makan yang pedas-pedas dulu ya, jangan makan, kalau dokter kemarin bilang sama saya, kalau siang-siang jangan minum yang dingin-dingin ya, karena itu memicu tenggorokan, gatal dan sebagainya. Minum air biasa saja, karena memang kalau secara daging kan enak ya, siang-siang minum orange juice, mantap. Coca-Cola, itu teh pucuk, aduh haleluya. Rupanya itu sumber penyakit Bapak Ibu ya. Ya makanya doa saya kita semua makan sehat, istirahat cukup ya, yang penting hati harus terus bersuka cita. Amin ya. Itu dia. Oke, kita langsung masuk firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada hari ini. Judulnya adalah sorga yang menjadi ukuran, bukan dunia. Ya, judulnya adalah sorga yang menjadi ukuran, bukan dunia.
Ya, kita buka Alkitab kita dari Roma 12 ayatnya yang kedua. Roma 12 ayatnya yang kedua. Silakan Pak. Roma 12 ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke. Keterangan dari ayat ini apa? Orang percaya dipanggil untuk hidup berbeda. Standar kita bukan dunia, tapi kehendak Allah yang sempurna. Beberapa banyak nasihat yang Paulus berikan kepada jemaat di Roma. Kalau Bapak Ibu baca di Roma 5, Alkitab mengatakan bahwa kalau jemaat-jemaat Kristen di kota Roma mengalami kehidupan yang sulit, kehidupan sulit itu menghasilkan ketekunan, tahan uji, dan pengharapan. Nah, di Roma 12, Paulus mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya bahwa kita orang percaya dipanggil untuk hidup berbeda dengan orang dunia. Makanya saya angkat tema, judulnya adalah sorga yang menjadi ukuran. Sorga yang menjadi standar bagi Bapak Ibu dan saya, bukan dunia. Kalau orang Kristen ya yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita mencari standar hidup kita sesuai dengan orang-orang dunia, berarti sia-sialah pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Karena program Tuhan, kalau kita sudah ditebus oleh darah Yesus, artinya Bapak Ibu dan saya tidak kembali lagi dalam kehidupan yang lama, sudah mengetahui kebenaran dan sekarang hidup baru. Hidup baru itu berbicara sorga itu yang menjadi standar hidup kita. Ya, kalau kita hidupnya dengan orang dunia, ya yang ngapain kita percaya sama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sia-sia. Kenapa? Karena kalau orang dunia hidupnya bikin dosa, kalau kita mengikuti standarnya orang dunia korupsi, berarti kita ikut korupsi. Orang dunia selingkuh, berarti kita ikut selingkuh. Orang dunia ada orang ketiga, berarti kita ikut orang ketiga. Jadi buat apa kita menjadi Kristen berjuang, ya kan, mati-matian, tetapi cara hidup kita itu sama dengan orang dunia. Kita tinggal di dalam dunia, tetapi Bapak Ibu dan saya berbeda dalam menjalani kehidupan masing-masing. Ya, Tuhan banyak menegur orang fasik. Kenapa? Tuhan mengatakan orang fasik itu ular beludak. Kenapa? Karena mereka tahu firman, tetapi mereka tidak menjadi pelaku firman. Kelakuan mereka sama dengan orang dunia. Kelakuan mereka sama dengan orang yang tidak mengenal Kristus. Nah, oleh karena itu kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, ya Bapak Ibu dan saya, kita hidup dalam dunia ini. Dan sekarang kita sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya kan, sudah saatnya kita berubah hidupnya. Ya, kalau dulu kita belum tahu kebenaran, kalau dulu kita belum tahu kebenaran firman Tuhan, hidup kita masih ngaco-ngaco, ya sudah. Alkitab mengatakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya, jadi pertobatan itu harus diisi dengan apa? Dengan kehidupan yang berbeda. Ya, Alkitab tadi mengatakan apa? Ya, kita harus mengerti kehendak Allah. Kalau orang yang sudah bertobat dan hidupnya bergaul dengan Allah, berarti apa? Kita mengerti kehendak Allah. Setiap hari kita minta tuntunan Roh Kudus. Tuhan, apa kehendak Allah dalam hidup saya? Apa yang baik, kata Alkitab. Dan Alkitab tadi mengajarkan kepada kita untuk berkenan kepada Allah hidupnya. Orang dunia hidupnya nggak berkenan di hadapan Allah. Ya, mereka asik bikin dosa. Makanya Alkitab mengatakan apa? Orang dunia akan mati dengan keinginannya. Orang dunia akan mati dengan kedagingannya. Tetapi Bapak Ibu dan saya, kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yang hidupnya berbeda dengan orang dunia, Bapak Ibu dan saya akan dijemput menjadi mempelai Kristus. Ya, sudah siapkah kita menjadi mempelai Kristus? Ya, sudah siapkah Bapak Ibu dan saya dijemput jadi warga sorga? Ya, hari-hari terakhir ini Bapak Ibu sadar nggak? Kita akan meninggalkan tahun 2025. Nggak kerasa. Ya, beberapa jemaat yang ketemu saya di cabang, tadi pagi ngobrol, lagi altar call, Pak, nggak kerasa ya udah mau Natal lagi Tiberias. Ya, nggak kerasa ya udah lihat lagi billboard, ya iklan-iklan gereja Tiberias di pinggir tol, dia di kota Bekasi, saya di Cibubur, udah lihat semua iklan-iklannya dan sebagainya. Perasaan baru tahun lalu, tapi sekarang sudah ada lagi iklan Natal Tiberias.
Ya, kalau kita mengerti akan hal ini, waktu sangat cepat. Kenapa? Karena Tuhan ingin datang secepatnya untuk menyelamatkan hidup manusia. Karena kalau Tuhan telat datang ya untuk menjemput Bapak Ibu dan saya, akan ada banyak anak-anak Tuhan yang gak kuat dan akhirnya meninggalkan imannya dan tidak setia kepada Yesus. Ya, jadi hari-hari ini kita diingatkan, ayo hidup kita berbeda. Ya, kita boleh sukses di dalam pekerjaan, kita boleh sukses dalam bisnis, kita boleh pintar dalam studi. Tetapi kalau hidup Bapak Ibu dan saya serupa dengan dunia, tidak mengerti kehendak Allah, tidak tahu mana yang baik, mana yang tidak, dan hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu sama saja membuat Tuhan akhirnya mengatakan apa? Engkau pembuat kejahatan enyakal. Ya, kita berteriak, Tuhan, aku sudah berseru dengan namamu, aku menghancurkan setan dengan namamu, aku tiap minggu ibadah, aku pelayanan. Tapi kata Tuhan, kehidupanmu itu sama dengan orang dunia. Aku tidak mengenal engkau. Kalau kita tidak dikenal orang, is okay. Kalau orang lupa sama kita, gak ada masalah, jangan kecewa. Tetapi yang paling menyedihkan dari hidup orang percaya adalah apa? Ketika Tuhan mengatakan kepada kita, aku tidak mengenal engkau. Bagaimana cara kita untuk apa? Untuk berbaikan dengan Tuhan? Gak bisa. Bagaimana cara kita untuk berdamai dengan Tuhan? Gak bisa. Damai manusia dengan Allah itu adalah inisiatifnya Tuhan. Damai manusia dengan Tuhan itu adalah inisiatifnya Bapa di sorga. Dia memberikan Yesus sebagai apa? Pendamai antara Tuhan dengan manusia. Jadi usaha manusia untuk berdamai gak bisa. Perbuatan baik gak bisa. Kita bantu orang miskin nggak bisa. Kita bantu gereja buat gereja 1000 gereja nggak bisa. Kalau apa? Kalau nggak ada Yesus di dalam hidup kita. Hari ini kita diajarkan oleh Alkitab. Kita harus berbeda dengan orang dunia. Amin. Kita harus berbeda dengan orang dunia. Kalau dulu belum mengetahui kebenaran, ya sudah, bertobatlah. Kalau dulu belum mengetahui kebenaran, ya sudah, kembali ke jalan yang benar. Ya, tadi saya katakan Bapak Ibu bahwa orang percaya dipanggil untuk hidup berbeda. Standar kita bukan dunia, tapi kehendak Allah yang sempurna. Ya, mulai hari ini tinggalkan cara-cara dunia dalam berbisnis. Hari ini tinggalkan cara-cara dunia waktu mereka cari uang. Hari ini tinggalkan cara-cara dunia waktu bergaul. Ia akan menjalani hidup hari-hari. Banyak dosa di sana, banyak hal yang tidak berkenan di sana. Tinggalkan mereka. Ya, sekarang hidup kita berbeda. Gak apa-apa kita gak ada teman, gak apa-apa kita dikucilkan, gak apa-apa. Tetapi yang penting ya kita dikenal sama Tuhan, Tuhan tahu nama kita. Dan yang paling utama, tangan Tuhan sendirilah yang mencatat nama Bapak Ibu dan saya di buku kehidupan. Ya, suatu duka cita yang sangat mendalam ketika nama Bapak Ibu dan saya tidak ada di kitab kehidupan. Apa kitab Wahyu mengatakan di kitab kehidupan? Barang siapa yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan akan dilempar kepada apa? Kepada siksaan api neraka. Tetapi barang siapa yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan, orang-orang itulah yang akan dibawa Bapa untuk masuk dalam kerajaan sorga. Amin. Jadi bagaimana supaya nama kita tercatat dalam kitab kehidupan? Yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita harus berbeda dengan orang dunia. Jaga hidup kita dengan baik, mengerti kehendak Allah, lakukan yang baik, kejar perkenanan Tuhan. Nggak usah takut tentang makan, minum, pakaian, masa depan, kerja, bisnis, toko, dagangan. Itu urusan Tuhan. Kalau Tuhan sudah cover bisnis kita, kalau Tuhan sudah cover usaha kita, kalau Tuhan sudah berkati masa depan anak kita, nggak usah takut. Tugas kita adalah apa? Menjaga hidup kita dengan baik. Amin. Setiap hari minta tuntunan Roh Kudus. Kalau hidup kita berbeda dengan dunia, berkenan di hadapan Tuhan. Apa saja yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, kenapa sorga yang menjadi ukuran bagi hidup orang percaya? Ya, kenapa sorga yang menjadi ukuran bagi hidup orang percaya? Yang pertama, karena dunia menilai dari luar, sorga itu melihat hati. Ya, dunia menilai dari luar, sorga melihat hati. Kita lihat 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7. Silakan. 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya.
Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Oke. Keterangan dari ayat ini, Tuhan tidak terkesan oleh penampilan luar atau prestasi. Ia melihat motivasi hati yang murni dan tulus. Ya, Samuel datang ke Isai. Ya, Samuel ingin mengurapi ya orang-orang yang dipilih Tuhan, yang dipersiapkan menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Ya, ketika Samuel tanya kepada Isai, Isai, anakmu ada berapa? Ya, ada 8. Keluarkan semuanya, aku ingin lihat. Dikeluarkanlah anak pertama sampai anak yang ke-7. Tetapi ada satu pesan Tuhan kepada Samuel. Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bayangin Bapak Ibu, 7 anak Isai ditolak sama Tuhan. 7 anak Isai. Ya, padahal Samuel baru bertemu dengan Isai. Padahal Samuel baru bertemu dengan anak-anaknya Isai. Samuel belum tahu karakter anaknya bagaimana, kerjaannya apa, dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan mencari satu orang yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin Israel, semuanya dapat screening dari Tuhan. Coba lihat. Ya, Samuel diingatkan, lu jangan lihat tingginya mereka, jangan melihat perawakan mereka, jangan melihat gedenya mereka, jangan melihat brewokannya, hidung mancung gantengnya mereka. Aku telah menolak mereka. Tuh lihat. Berarti benar apa yang Alkitab katakan, Tuhan manusia melihat rupa, Tuhan melihat hati. Dan akhirnya Samuel tanya sama Isai, adakah lagi anakmu? Satu lagi, katanya 8, ada. Ya, di mana dia? Lagi dikasih makan embek dan domba. Ya, dia keringatan, dia bau binatang. Alkitab mengatakan Daud kemerah-merahan. Panggil dia. Ya, ketika Daud datang, udah bau keringet, bau ketek Bapak Ibu. Dia karena apa? Dia jaga kambing domba, bau binatang dan sebagainya. Keringetan, mukanya iritasi, kemerah-merahan. Zaman dulu belum ada RH Bapak Ibu, ya kan? Belum ada skincare. Ya, belum ada apa? Yang kalau sunblock, belum ada sunblock. Sunscreen dan sebagainya lah. Ya. Akhirnya ketika Daud datang ya dan bertemu dengan Samuel, apa yang Tuhan katakan? Orang inilah yang berkenan di hadapan. Ya, berarti apa Bapak Ibu? Berarti apa? Tuhan tidak terkesan oleh penampilan atau luar atau prestasi. Ia melihat motivasi hati yang murni dan tulus. Kenapa Daud yang dipilih Tuhan? Ya, kenapa bukan abang-abangnya yang berperawakan tinggi, ganteng dan sebagainya? Kenapa? Karena Daud dari sejak muda sudah memberikan hidupnya untuk Tuhan. Daud sudah memberikan hatinya untuk Tuhan. Dan Daud tidak pernah berpikir menjadi raja. Dan Daud tidak pernah berpikir akan diurapi oleh Samuel. Karena bagi dia yang penting hatiku melekat sama Tuhan. Dia tidak memikirkan masa depannya. Boro-boro memikirkan jadi raja. Yang dia kerjakan adalah apa? Setia dalam perkara yang kecil. Disuruh bapaknya jaga embek, dia jaga embek. Disuruh jaga domba, jaga domba. Disuruh jaga kambing, jaga kambing. Dia tidak mengeluh, dia tidak protes sama Tuhan. Dia tidak protes sama bapaknya Isai. Kenapa hanya saya yang jaga domba? Kenapa hanya saya yang jaga kambing? Kenapa bukan abang-abangku? Tetapi Daud tidak pernah protes. Ya, makanya khotbah Daud bukan hanya berbicara tentang Goliat. Kalau Bapak Ibu dengar pendeta-pendeta, salah satu khotbahnya Daud, konteksnya berbicara apa? Setia dalam perkara yang kecil, Tuhan kasih perkara-perkara yang besar. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, Tuhan cari orang-orang yang setia dalam perkara yang kecil. Tuhan cari orang-orang yang apa? Yang mau tulus diproses sama Tuhan. Yang tidak mengeluh, yang tidak bersungut-sungut. Ya, dunia melihat dari luar. Dunia melihat merek bajumu apa. Dunia melihat merek jammu apa. Dunia melihat lu naik mobil apa. Lexus kah, Alphard kah, dan sebagainya. Dunia hanya melihat dari tampak luarnya. Dan sedihnya Bapak Ibu, banyak orang Kristen juga terjebak dengan hal-hal seperti itu. Berlomba-lomba melihat supaya dianggap keren. Supaya dapat pride, dapat penghormatan, dan sebagainya. Padahal di dalamnya bobrok, ya kan, pada di dalamnya tidak mampu, ya kan, dimampu-mampukan, pinjam uang, ngutang sana, ngutang sini, supaya apa? Dilihat orang keren. Alkitab mengatakan, cukupkan dengan apa yang ada dalam doa Bapa kami. Cukupkan.
Ya, kalau orang dunia, ya beli handphone 17 sampai ngutang, ya itu orang dunia. Ya, ya Pak, kami kan anak Jaksel Pak. Kami kalau lagi kumpul di Bulungan Pak, aduh, kita pakai handphone Xiaomi, wah diledek Pak. Handphone Cina, handphone Mandarin, ya handphone Malaysia, handphone kucing Sarawak Malaysia, ya nggak gaul Pak. Tapi kami Pak, kami kan ya anak Jakarta Selatan Pak. Ya kami anak Bulungan Pak. Kami anak-anak SMA 670, Pangudi Luhur. Wah kita kumpul semua Pak. Semuanya handphone. Saya cuma sendiri Pak Xiaomi. Nggak dapat teman. Saya nggak dapat teman. Saya nggak dimasukin dalam grup teman-teman saya. Akhirnya saya pinjol beli iPhone 16. Pinjol lagi iPhone 17. Padahal SMA 1 saya, SMA Negeri 1 Cilengsi Pak, katanya begitu. Anak selatan nggak ngerti Cilengsi Bapak Ibu. Anak selatan nggak ngerti Narogong Bapak Ibu. Lu anak mana? Jaksel. Wih. Lu anak mana? Radio Dalam. Wih, ya kan? Lu anak mana? Blok M, ya kan? Lu anak mana? Anak mana? Kemang. Lu anak mana? Narogong. Ah, di mana itu Narogong? Kalau saya tiap hari lewat Narogong Bapak Ibu, ya kan Cilengsi Narogong kan, kalau mau ke kota wisata lewat belakang lewat jalur Narogong. Itu jalur Gaza Bapak Ibu, ya kan. Buset itu. Truk-truk paku-pakunya segini Bapak Ibu. Berapa kali mobil saya kempes-kempes terus. Ya kata tukang tambal ban, pasti Bapak lewat Narogong ya. Iya Pak. Emang banyak paku Pak di sana, banyak orang berdosa di sana Pak. Ya jahatin orang. Ya, jangan sampai kita akhirnya pinjam uang hanya untuk penilaian dari luar. Cukupkan dengan apa yang ada. Amin. Karena Tuhan tidak memaksa untuk Bapak Ibu dan saya seperti orang dunia. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat ketulusan hati. Ke gereja tulus, tanpa paksaan, tanpa ribut-ribut dan sebagainya. Ia akan berdoa tulus, baca Alkitab tulus, ia ibadah tulus, ikut persekutuan doa tulus. Lihat motivasinya. Tuhan melihat motivasi. Tuhan melihat ketulusan hati kita. Ya, makanya kalau hati kita sering gak baik, motivasinya sering gak baik, cepat bertobat. Masih ada anugerah dari Tuhan. Amin. Ya, Isai punya anak 8. 1-7 ditolak Tuhan. Ya, di depan Samuel. Karena hati mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, tinggi besar, hidung mancung, berperawakan keren. Ditolak sama Tuhan. Tapi Daud, anak bontot, kemerah-merahan, jaga kambing domba, bau, ya tidak ganteng dan sebagainya. Justru orang inilah yang dipilih Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak melihat penampilan Daud. Tuhan melihat ketulusan hati Daud. Amin. Jadilah orang yang tulus di hadapan Tuhan. Dunia mungkin tidak menilai kita. Tapi Tuhan menilai dengan hati kita. Berbahagialah orang yang tulus di hadapan Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya. Jadi yang pertama, dunia menilai dari luar, surga melihat hati. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara dunia dan surga apa? Dunia mengejar popularitas, tetapi surga menghargai ketaatan. Ya, dunia mengejar popularitas, tetapi surga menghargai ketaatan. Kita lihat Yohanes 14 ayatnya yang ke-23. Silakan Pak. Yohanes 14 ayat yang ke-23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Bagi Tuhan ukuran keberhasilan bukan seberapa banyak kita dikenal, tetapi seberapa taat kita kepadanya. Media sosial Bapak Ibu ya adalah salah satu hal-hal yang bisa membuat hal-hal supaya Bapak Ibu dan saya itu bisa terkenal. Contoh Instagram Bapak Ibu. Ya, Instagram ada namanya centang biru, artinya verified. Ya, banyak orang ingin mengejar centang biru Bapak Ibu. Sehingga apa? Dia ada orang-orang yang bisnis follower, mau verified, mau centang biru, beli follower supaya terkenal dan sebagainya. Ya, apakah orang Kristen itu, ya kan, ya, dikenal itu cuma gara-gara verified? Bapak Ibu, tidak.
Ya kan, kita dikenal Tuhan bukan karena kita punya popularitas. Kita dikenal Tuhan bukan karena kita viral di media sosial. Kita dikenal Tuhan bukan karena kita terkenal dan sebagainya. Orang banyak mengenal kita, ya, dan sebagainya. Tetapi kita dikenal Tuhan karena apa? Karena kita taat kepadanya. Ya. Coba lihat Bapak Ibu, orang dunia sekarang berlomba-lomba untuk menjadi terkenal. Ya, menghalalkan segala cara. Mohon maaf ya. Sampai akhirnya, ya mohon maaf dengan segala hormat, ya sampai akhirnya pakai baju seksi lah di media sosial, ya kan, melakukan hal-hal yang tidak senonoh dan sebagainya. Itu tujuannya apa sih? Supaya terkenal. Kalau mereka terkenal ada duit, kalau mereka terkenal bisa endorse. Ya, kalau mereka terkenal ada mungkin film yang mengajak mereka, sinetron mengajak mereka dan sebagainya. Tetapi yang dilihat Tuhan bukan popularitas kita, bukan terkenal kita, tetapi bagi Tuhan sebagai anak-anaknya adalah seberapa taat kita kepadanya. Ya. Beberapa artis Hollywood Bapak Ibu yang dulu pernah aktif di dalam pelayanan. Kalau Bapak ingat namanya Bapak Ibu ya, yang senior namanya Whitney Houston. Ya, oke, dia punya suami Bobby Brown, seorang rapper kulit hitam dari Amerika, terkenal se-Amerika, seluruh dunia. Whitney Houston lagi masa gadisnya sebelum menikah nyanyi untuk gereja, singer bagi gereja. Tetapi lihat ketika sudah terkenal, tidak melayani lagi, terkenal dunia, nyanyi-nyanyi lagu sekuler dan sebagainya, banyak uang, lupa akan Tuhan, akhirnya matinya di bed up overdosis di rumahnya. Terkenal, banyak uang, tetapi mengakhiri hidupnya dengan kedagingan, mati overdosis. Ya, apakah itu yang disenangi oleh dunia? Iya. Banyak orang-orang yang pengen jadi artis, Bapak Ibu pengen terkenal, bahkan mereka mengikuti, ya kan, satu kumpulan, satu grup yang bisa membuat mereka kaya. Tetapi apa perjanjiannya? Perjanjian darah. Ya, kalau Bapak Ibu baca tentang konspirasi, saya nggak usah sebut nama kelompoknya lah. Mau kaya boleh, mau terkenal kita siapkan. Tetapi perjanjiannya adalah apa? Jiwamu berikan untuk kami siapkan uang supaya kamu terkenal. Kamu minta apa, kita berikan. Tapi lihat Bapak Ibu, ya kan, terkenal, jiwanya untuk setan, mati masuk neraka. Ya, apakah itu yang Tuhan mau? Tidak. Ya kan, yang Tuhan mau Bapak Ibu dan saya adalah apa? Seberapa taat kita kepadanya. Ya, Yusuf gak punya apa-apa Pak. Ya, untuk tinggal di istana, dia tidak punya koneksi. Dan saya percaya Yusuf tidak pernah berpikir untuk bisa tinggal di istana. Tetapi ketika dia digoda sama istri Potifar untuk melakukan dosa, dia taat kepada Tuhan, dia menghindar, dia kabur. Walaupun ada konsekuensinya, istrinya memfitnah dia masuk penjara. Dia mengalami masa-masa sulit 12-13 tahun. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa ketaatannya Yusuf kepada dia. Orang sering lupa kan, Bapak jemaat juga katakan, Pak, Tuhan kok ingat gak sih saya berdoa? Tuhan ingat gak sih kalau saya setia? Tuhan ingat gak sih kalau saya taat? Sepertinya belum ada tanda-tanda hidup saya dipulihkan. Saya katakan, teruslah menjadi orang yang taat tanpa pamrih. Ya, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Saya sudah berdoa 1 tahun, saya sudah puasa 1 tahun, saya sudah hidup kudus 1 tahun. Tapi kenapa Tuhan tidak ubah hidup saya? Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Karena Abraham, Yusuf, Daud, dan semua hamba Tuhan di perjanjian lama dan perjanjian baru, mereka tidak hitung-hitungan sama Tuhan dalam melakukan ketaatan. Tetapi dengan ketulusan hati. Kalau Tuhan angkat mereka itu bonus. Dan saya percaya mereka tidak pernah bermimpi. Apa yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka tidak pernah bermimpi. Makanya Yusuf langsung diangkat istana kan, dia bisa tafsir mimpi. Firaun dibikin tidur, dikasih mimpi, 7 sapi gemuk, 7 sapi kurus. Ngapain Tuhan bikin mimpi itu? Tujuannya supaya bawa Yusuf ke istana. Karena Tuhan menghargai ketaatannya Yusuf. Dia sudah setia sama dia, sama Tuhan. Dia bisa tafsir mimpi, tinggal di istana. Daud kurang setia apa sama Tuhan? Perang sama ini, dia menang. Perang sama itu, dia menang. Lawan Saul, dia bisa membunuh Saul, tapi dia tidak melakukannya. Kenapa? Karena Saul juga diurapi, ada minyak urapan di atas kepalanya. Karena kesetiaan Daud kepada Tuhan,
Tuhan izinkan Goliat datang menghina Israel dan tidak ada satupun orang Israel yang berani menghadapi Goliat, termasuk Saul. Hanya Daud yang berani menghadapi Goliat. Tuhan sudah bikin skenario semuanya untuk apa? Memberkati, mempromosikan orang-orang yang taat kepadanya. Jadi kalau hari ini kita taat belum melihat apa-apa, ya nggak usah lihat apa-apa, taat saja sama Tuhan, fokus saja sama Tuhan, amin. Jangan pikirkan apa yang mau saya dapatkan, apa yang mau saya terima, jangan pernah pikirkan itu. Fokus saja sama Tuhan, taat saja sama Tuhan. Tuhan tidak pernah lupa ketaatan kita kepadanya. Ya, mungkin hari ini kan tadi saya katakan belum melihat, tetap setia, tetap datang ibadah. Kadang-kadang udah 2 tahun udah mulai lemah kan. Ya setia, lagi semangat-semangatnya taat duduk depan. Udah 2 tahun duduk tengah. 3 tahun duduk belakang. Udah ke 4 tahun pas kolektor baru masuk Bapak Ibu ya kan. Atau enggak di jendela pas pasu-pasu ya kan. Pas doa berkat sedikit Yang penting dapat berkat, pasu-pasu dari pendeta. Enggak gitu. Tetap konsisten. Amin, tetap konsisten, tetap taat. Ya, mau kapan pun itu bukan urusanku. Ya, di bawah kolong langit ini saya percaya bukan waktuku Tuhan, tapi waktumu. Aku tidak pernah pusingkan waktunya Tuhan, karena yang aku selalu setia lakukan adalah apa? Taat kepada Tuhan. Bagian Tuhan menjawab doa kita tepat pada waktunya. Bagian Bapak Ibu taat kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Tuhan tidak mencari popularitas ya. Jangan mencoba terkenal. Ya, apalagi melakukan dosa untuk menjadi terkenal. Jangan. Nggak apa-apa kita nggak terkenal. Nggak apa-apa orang nggak banyak kenal kita. Tapi yang kita harus kejar, Tuhan kenal kita. Setia taat, amin. Bapak-bapak taat sama Tuhan, amin. Ibu-ibu taat sama Tuhan, amin. Anak-anak muda taat sama Tuhan, amin. Jadikan keluarga kita adalah keluarga yang taat sama Tuhan. Dan kau akan melihat hidupmu akan berbeda dari orang dunia. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Dunia Bapak Ibu mengejar popularitas, tetapi sorga menghargai ketaatan. Dan yang ketiga terakhir, dunia sementara, sorga itu kekal. Ya, 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-18. Silakan Pak. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Oke. Keterangan dari ayat ini apa? Segala yang dunia tawarkan akan berlalu. Hanya apa yang dilakukan untuk Tuhan yang bertahan selamanya. Saya lihat TikTok Bapak Ibu, ketika lagi scroll TikTok, ada satu cerita tentang satu rumah keluarga yang sudah kosong, gak ada orang di rumah itu. Ya, penulisnya mengatakan dulu rumah ini rame. Dulu masih ada papa mama saya, dulu saya kakak beradik, kami tertawa, kami bermain di sana, hidup kami enak di kampung dan sebagainya. Tapi seiring waktu kami makin tumbuh dewasa, kami ketemu dengan jodoh kami masing-masing. Ya kan, anak pertama keluar dari rumah, Anda sudah menikah, anak kedua keluar dari rumah sudah menikah, anak ketiga sudah keluar dari rumah sudah menikah, anak keempat sudah keluar dari rumah karena menikah. Akhirnya orang tuanya mereka berdua di rumah dan akhirnya satu-satu orang tuanya meninggal. Dan rumah itu menjadi kosong dan tidak berpenghuni. Tidak ada yang gurus, sudah gelap, rumput-rumput liar sudah berdiri dan semuanya. Ya, apa maksud dari cerita itu? Ya, di cerita itu adalah apa? Bahwa hidup di dalam dunia ini cuma sementara. Ya kan, Bapak Ibu yang tinggal di kampung. Ya, dulu di kampung kita main di sawah, tertawa-tertawa dengan teman-teman kita di kampung. Sering waktu tumbuh dewasa, ingin berubah hidup ke Jakarta. Ya kan, orang tua dulu mungkin masih 50, 40, tapi seiring waktu, akhirnya Bapak Ibu menikah di Jakarta, orang tua makin tua, akhirnya meninggal di kampung. Ketika pulang di kampung, rumah sudah sepi. Ya, banyak terjadi itu seperti itu dalam kehidupan kita. Ya, saya kalau pulang ke rumah di Bogor, Bapak Ibu, beberapa kamar, dulu kamar-kamar kakak saya di sana. Setelah saya dewasa, saya menikah dengan istri saya punya rumah sendiri, kakak saya punya rumah sendiri dan sebagainya. Ketika saya pulang ke sana, ya, saya melihat rumah kok sepi.
Coba tinggal papi mami saya. Papi mami saya yang laki-laki sudah 82, yang perempuan sudah 81. Ya, papi mami saya mengatakan, khususnya mami saya, Alex, ya nanti kalau papi mami sudah tiada, rumah ini kamu yang jaga, kamu tinggal di sini. Saya bilang sama istri saya, kalau saya pensiun jadi pendeta nanti. Tapi nanti, nggak tahu kapan, nantilah saya bilang begitu. Ya, saya akan mengisi masa tua saya di Bogor. Ya, kita tua di sini. Rumah di Cibubur buat anak kita yang pertama laki-laki. Nanti ada duit, ada berkat, kita renov pelan-pelan buat dia. Kita kasih saja dia. Sama istrinya nanti di sana. Yang perempuan, yang nggak tahu. Mungkin dapat pengusaha, dapat pendeta, dapat jenderal, kita nggak tahu. Mungkin tinggal di Cilengsi, di Narogo, ya kan? Mungkin tinggal di Jakarta Selatan, kita nggak tahu. Namanya jodoh, nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Iya kan? Nah hidup itu terus begitu Bapak Ibu. Hidup itu dari mulai lahir sampai tua akhirnya menuju kematian. Dengan kata lain Alkitab mengatakan di bawah kolong langit ini semua ada waktunya. Kita nggak bisa mengingkari Bapak Ibu. Menjadi tua itu pasti. Ya banyak orang menolak tua. Menolak lupa mungkin bisa. Menolak tua nggak bisa. Saya lagi cukur-cukur. Kata tukang cukur, ih Pak udah ada uban ya. Saya bilang, hah? Bener Pak, udah ada, iya Pak, udah ada uban nih, udah lumayan Pak. Wah, saya lihat kelahiran saya, 79 Bapak Ibu, oh iya. Berarti awak sudah mulai tua ini. Iya, ya saya bilang sama istri saya, sayang, kata tukang cukur mulai ada, iya bang, mau dicabutin enggak? Enggak. Pakai aquaproof aja saya bilang ya kan. Kalau aquaproof hitam terus. Mau kena hujan, mau kena panas, hitam terus. Istri saya ketawa ya pakai aquaproof gimana ceritanya. Coba lihat. Dulu kita nggak pernah tahu ada uban, masih muda. Wah, energik. Iya kan? Main basket kemana pulang malam nggak pernah capek. Sekarang anak saya nomor 2 bangun jam 3 pagi. Kita begadang. Langsung lesu 1 hari Bapak Ibu ya kan. Kurang tidur. Iya kan? Istri saya bilang kenapa kamu? Aduh kurang tidur. Iya karena tadi malam ya begadang. Iya. Ingat bang udah umur, udah gak bisa seperti dulu lagi. Iya juga ya. Menolak lupa mungkin bisa, menolak tua gak bisa Bapak Ibu. Ya hidup ini hanya sementara, amin. Ya jangan kejar yang sementara. Ya kejarlah sorga yang kekal. Suatu saat kita ke sorga, tubuh kita terima tubuh kemuliaan. Tubuh seperti mempelai, kembali muda. Ya hari ini kita penuh dengan keterbatasan, ya itulah manusia. Ya udah mulai cekat-cekot, ya. Udah mulai pinggang ada ngilu-ngilu, lutut naik tangga udah mulai sakit. Ya itulah manusia. Ya umur manusia 70 tahun, kalau kuat 80. Setelah itu banyak penderitaan. Pak, saya lihat orang udah gak bisa lihat dari jauh Pak. Tapi lihat cewek cantik bisa Pak. Itu mah buaya, itu mah Pak. Iya, sesama mantan buaya jangan saling mendahului Pak. Iya. Pak saya lihat istri saya kok sepertinya gak kelihatan dia. Oh gitu sakit ya iya. Tapi lihat 100.000 kelihatan Pak ya kan. Kalau lihat cepek limpul kelihatan Pak. Orang Medan bilang cepek limpul Bapak Ibu. Iya kan. Semua akhirnya masuk di dalam keterbatasan ya. Semua akhirnya fisik makin menurun. Ya memang begitu. Gak bisa dipungkiri. Kita mau suntik vitamin C, mau botox, mau masuk formalin kayak semuanya Bapak Ibu. Saya nggak mau suntik vitamin C. Apa? Formalin. Edan formalin. Untuk mayat om katanya gitu. Mau ditarik benang ke, tarik tambang ke, tali rapia ke. Ujung-ujungnya pasti tua. Ujung-ujungnya pasti selesai hidup kita di dunia ini. Amin. Ujung-ujungnya akhirnya anak cucu kita lah yang akan menceritakan tentang hidup kita. Dulu opungku si Alexander Simanjuntak, pendeta Tiberias. Ya nanti cucu saya akan ngomong begitu, benar gak? Ini kan yang saya ngomongin juga. Saya ngomongin opung saya. Dulu di Siantar, opung saya itu. Sekarang kalau saya nanti punya anak sudah nikah, punya anak, cucu-cucu saya akan ngomongin saya. Wih, ya dia ngomong sama teman-teman SD-nya. Gue gak tahu gak, opung gue tuh Alexander Simanjuntak. Itu pendeta Tiberias. Mantap dia. Kemana opung lu? Sudah check out katanya begitu ya kan. Ya. Saya ngomongin opung saya, kan opung saya sudah meninggal juga. Semua akan ke situ nanti. Ya makanya hati-hati. Jaga hidup dengan baik, amin. Jaga pertobatan kita dengan baik. Supaya hidup yang sementara ini tidak kita gunakan sia-sia. Kejar sorga.
jaga pertobatan dan kekudusan, sorga adalah tempat kita sampai selama-lamanya. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan, ya, pemain musik, worship leader boleh siap-siap. Hidup Kristen sejati diukur bukan dari pandangan dunia, tapi dari bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Selamat hari Minggu Tiberias, Tuhan Yesus memberkati. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bangkit diri. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitulah jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, pribadi mengenal hatiku. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan
Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kita berdoa bersama-sama saudara. Bapak, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang sungguh telah memberkati setiap kami. Kami sungguh percaya Engkau yang hadir memberkati kami Tuhan. Dan kami minta Tuhan Engkau juga yang akan memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, biar firman ini boleh menjadi rema bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan saat yang terbaik ini kami rindu berikan persembahan kami yang terbaik untuk boleh memberkati pelayanan gereja kami Tiberias Indonesia. Tuhan tolong berkati setiap tangan yang memberi, bahkan yang belum bisa memberi. Kami percaya yang kami kerjakan, yang kami lakukan, semuanya ada penyertaan Tuhan yang ajaib sempurna memberkati, yaitu mencukupkan setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Ini hati kami belajar memberi. Inilah persembahan kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Silakan kembali duduk. Selamat berikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Kita akan pujian sambil kita beri persembahan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kami ucapkan terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan sama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada sore hari ini. Sama-sama kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, tubuhmu dan darah. Mari bangkit berdiri saudara, sama-sama di hadapan Tuhan. Kita sambut tubuh dan darah Kristus pada sore malam hari ini. Haleluya. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Puji Tuhan, semua sudah terima roti anggur ya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat rotinya terlebih dahulu. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar, di mana kami melangkah dijaga malaikat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan tubuh Tuhan Yesus.
Ya, makasih. Kita angkat anggur, sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini, aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu. Bapak Ibu, anak-anak muda, sungguh-sungguhlah berdoa kepada Tuhan Allahmu. Tuhan ingin mengenal hatimu lebih dalam lagi. Tuhan ingin kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Jangan takut tentang masa depanmu. Jaga hati kita dengan baik. Kalau hati kita tulus, hati kita benar di hadapan Tuhan, percaya masa depan kita diberkati Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus kuasanya lebih dari roti mana. Pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia. Minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap kami yang diurapi penuh kemuliaan Tuhan. Mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Hidup kami penuh kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Diurapi setiap permohonan doa. Doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Aba mengangkat setiap permohonan doa. Mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu Tiberias Bekasi Town Square. Yang pertama Pak Koordinator, Pak David Raharja bersama tim yang melayani. Tuhan berkati, jeripayah Bapak Ibu dalam pelayanan tidak akan pernah sia-sia. Yang kedua, Gembala Sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Ibu Gembala panjang umur, Ibu Gembala selalu sehat, ya selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Dan juga diberkati bersama keluarga, bersama Bapak Pendeta Aristo, Bapak Pendeta Argo, Tuhan berkati. Kami berdoa juga untuk Natal Tiberias. Tanggal 6 Desember 2025 kita doa diberikan cuaca yang sejuk, tidak turun hujan, aman dalam perlindungan Tuhan. Gelora Bung Karno dan sekitarnya, lautan manusia memenuhi ya Gelora Bung Karno. Kita bersuka cita merayakan Natal bersama-sama melalui Gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih Bapak, seluruh jemaat Tiberias yang hadir pada hari ini, yang ibadah maupun yang live streaming. Hamba berdoa Tuhan beserta kita, apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadilah hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, standar kita bukan dunia, standar kita adalah kerajaan sorga. Ya, minta sama Tuhan kepekaan, mengetahui kehendak Allah, lakukan yang baik. Teruslah kejar perkenanan Tuhan, jaga pertobatan dan kekudusannya Tuhan. Sehingga suatu saat ketika Tuhan jemput kita menjadi mempelai, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebelum pulang, kita terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi sayang Tuhan diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom Tiberias. Kasih jumpai aku di sana.
Selamat hari Minggu untuk semuanya dalam Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati. Shalom.